Jadi di sini perancangan kendali kecepatan motor arus searah menggunakan metode root lotus. Nah, motor arus searah atau DC menjadi populer karena fleksibilitas dan kemudahan dalam pengoperasiannya. Namun motor DC perlu diatur agar mempunyai kecepatan serta respon transien yang diinginkan terlebih dahulu ketika diberi beban. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan simulasi alternatif pengendalian motor DC. Pengendalian yang digunakan adalah dengan metode proporsional integral rumah tangga, robotika, dan lain sebagainya. Terlebih motor DC arus searah atau motor DC yang pengoperasiannya cukup mudah. Meskipun demikian, kecepatan motor DC harus diantar supaya mempunyai kecepatan steady state dan respon transien sesuai dengan keinginan. Terlebih lagi ketika motor DC tersebut digunakan pada sistem yang membutuhkan ketepatan respon yang cepat dan diberi beban. Metode yang banyak diterapkan untuk mengantar kecepatan motor arus searah adalah kontrol PID. Pada perancangan kontrol PID harus diberi parameter konstanta proporsional, konstanta integral, dan konstanta derivatif yang menentukan respon transien dan steady state system. Ada beberapa cara dalam penentuan parameter konstanta PID. Pertama, penentuan parameter tanpa harus mengetahui model matematis sistem. Dengan pemahaman dilakukan tuning pada nilai pi, integral, dan derivatif. Kemudian diamati respon sistem sebagaimana. Kemudian dengan metode Ziegler-Nichols dengan melihat anggapan transient open loop system. Menggabungkan metode fuzzy logic dan PID di mana konstanta PID didapatkan dari proses logika fuzzy. Kedua, kedua penentuan konstanta PID dengan menentukan model sistem menggunakan metode root lotus, yaitu dengan mengetahui letak pole dan zero dari open loop system. Kemudian dengan menambahkan pole dan zero agar pole dan zero close loop sistem terletak pada titik atau jalur yang baru sehingga respon transient dan steady state system yang diinginkan terpenuhi. Perancangan PID menggunakan root locus dari model sistem mempunyai parameter respon atau cycling time, rise time, maksimum overshoot, damping rasio, dan sebagainya. Dan analisis kestabilan yang lebih jelas daripada penentuan parameter PID tanpa model sistem. Pertama akan dibahas pemodelan motor arus searah. Kemudian akan dilihat root locus dari pole dan zero sistem mula-mula. Kemudian dirancang penambahan pole dan zero agar root locus yang baru sesuai dengan respon yang diinginkan. Kemudian dilakukan simulasi analisis kestabilan dari sistem closed loop dan dirancang. Pemodelan motor arus searah dapat dilihat pada gambar 1, di mana LA itu induktansi kumparan jangkar, RA yaitu resistansi kumparan jangkar, IA arus kumparan jangkar, IF arus medan, per, eh, perpindahan sudut dari proses ke motor, omega kecepatan sudut dari poros ke motor, VA tegangan kumparan jangkar, VGL tegangan gaya gerak listrik balik, J momen inersia dari motor dan beban pada poros motor. Ini koefisien gesek viskos ekuivalen dari motor dan beban pada poros motor. Blok diagram model motor DC di mana dilakukan dengan cara closed loop. Nampak dari model bawah semua pol terletak pada sebelah kiri sumbu imajiner sehingga sistem stabil. Perancangan kendali PID dengan root locus motor DC dengan model di atas disimulasikan open dan closed loop dengan Simulink MATLAB mempunyai respon open loop untuk masukkan unit step 1 volt diperoleh bahwa sistem mempunyai karakteristik time konstan sebelum steady state pada 2,09 detik.
Pada problem tracking agar sistem mengikuti set point kecepatan yang diinginkan, maka sistem dibuat closed loop sistem untuk tiap gain pengalih K yang dikalikan pada sistem. Root locus dari sistem persamaan nampak pada gambar di bawah ini. Untuk gain pengalih yaitu 7 pas sama dengan 20, respon closed loop sistem dengan masukkan tangga bahkan sudut yang diinginkan 1 radius per detik. Tanpa overshoot, error steady state 0,588, sedangkan untuk gain K20 sistem mempunyai omega n 7,75 radius per detik, KP2 dengan karakteristik respon 0,17 detik, settling time 0,6 detik, overshoot 2,14%, dan error steady state 0,33. Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa perancangan kendali kecepatan motor DC PID melalui metode root locus telah berhasil dilakukan dan disimulasikan melalui simulik MATLAB agar respon transient dan steady state sistem sesuai dengan yang diinginkan, dan melalui analisis kestabilan root Harwitz dapat dilihat bahwa sistem yang telah dikompensasi dengan PID menghasilkan sistem yang stabil untuk penelitian selanjutnya. Metode ini diimplementasikan pada plan dan aktuator sesungguhnya untuk pengendali digital dan dapat dianalisis root locus pada ranah diskrit. Untuk simulasinya dapat dilihat di video sebelum. Wes, Yes, lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B, saya Pari Era Vanessa Purbasari dengan NIM akhir 062. Saya Diva Dwi Sektio Setiawan dengan NIM akhir 1064. saya Safar Aditya X Lubisono dengan NIM akhir 1059. Di sini kami akan merepresentasikan mengenai pengendali PID menggunakan root locus dengan motor searah. Di sini kita menggunakan bahasa Python, menggunakan 3 library, yakni library NumPy, Matplotlib, sama Control. Nah, untuk parameter motor DC ini sendiri ada 6, yakni induktansi kumparan jangkar, resistansi kumparan jangkar, konstanta torsi motor, konstanta gaya gerak listrik balik, koefisien gesek viskos, dan momen inersia. Induktansi kumparan jangkar kita beri nilai 0,5, resistansi kumparan jangkar kita beri 1, konstanta torsi kita berikan nilai 0,01, konstanta gaya gerak listriknya kita beri nilai yang sama 0,01, dengan koefisien gesek viskos 0,1 dan momen inersianya 0,01. Di sini fungsi transfer motornya untuk pembilangnya kita menggunakan konstanta konstanta torsi dikali dengan back IMF konstan. Habis itu dibagi dengan penyebutnya yakni X2 induktansi dikali dengan inersia. Lalu resistansi dikali inersia ditambahkan dengan friction coef dan dikali dengan induktansi. Lalu juga resistansi dikalikan friction coef dan ditambah torsiu konstan dikali back IMF konstan. Dengan membuat fungsi transfer motor DC menggunakan transfer function dengan memanggil nilai pembilang dan juga penyebut. Kemudian akan ditampilkan plot root locusnya menggunakan PLT figure, control root locus dengan memanggil variabel motor system, hasil dari fungsi transfer motor DC, kemudian ditampilkan oleh PLT show dengan titel root locus of DC motor system. Mungkin selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Kemudian di mana parameter PID? Parameter PID ini didapatkan dari rumus CS sama dengan KD S pangkat 2 plus KP S plus KI dibagi S. Kemudian di sini membuat kontrol PID dengan CTRL transfer function yang dimana dengan parameter derivatif gain, proportional gain, serta integral gain. Kemudian sistem closed loop dengan PID di sini menggunakan
CTRL feedback dengan PID control kali motor system. Kemudian respon sistem PID ini dengan time vector NP-lin space dengan waktu simulasi. Respon time output yang dimana closed loop system ini dengan time vector. Untuk menampilkan plot figur dari simulasi dengan menggunakan PLT figur, time output, dan respon. Dengan fungsi step respon dari DC motor. Kemudian dijelaskan oleh teman saya metode Rutherford. Kemudian kita akan menganalisis melalui kestabilan menggunakan metode dari Rutherford, di mana memiliki persamaan dari karakteristik denominator itu adalah induktansi dikali dengan inersia, yang dimana resistansi dikali inersia ditambah koefisien gesek ditambah induktansi, yang kemudian ada resistansi dikali dengan koefisien gesek ditambah dengan torsi yang konstan, kemudian dikali dengan GGL induksi, dan ditambah dengan parameter dari PID, yaitu integral, proporsional, dan derivatif. Untuk polnya sendiri, kita akan menggunakan rumus akar dari karakteristik denominator yang sudah ditentukan di listing sebelumnya. Kemudian untuk menampilkannya menggunakan printf, roots of characteristic equation, di mana yang akan ditampilkan adalah poles. Untuk bentuk dari grafiknya akan ditampilkan setelah ini. Di sini dapat kita lihat bahwa hasil dari listing program untuk root locus dari motor DC, sistem motor DC adalah seperti ini, di mana memiliki start di sekitar 0,17 sampai 0 ya. Apakah mungkin bisa di zoom? Nah, di titik 0, sekitar 0,9. Dan ini untuk respon step dari motor DC dari PID controller. Kita dapat lihat bahwa perubahan sudutnya itu berbanding lurus lah dengan waktunya, di mana di X aksis dapat dilihat bahwa itu adalah waktu, dan sementara di Y aksis adalah angular velocity atau kecepatan sudut, di mana akan berbanding lurus terhadap waktu yang digunakan. Baik, mungkin sekian simulasi yang dapat kelompok kami presentasikan. Apabila ada salahnya, kita mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.